Umar menafsirkan, Ibnu Umar sahabat. Kata Ibnu Umar, semua makhluk diciptakan oleh Allah dengan kun fayakun, kecuali 4 makhluk yang Allah ciptakan dengan kedua tangannya. Di antaranya Adam, di antaranya Arsy, di antaranya kolam, ya. Ini menunjukkan Ibnu Umar menetapkan Allah punya tangan. Ya, kalau ternyata tangan artinya kekuasaan, maka tidak ada bedanya antara Adam dengan yang lainnya. Sekarang pandangan Wahabi bahwa Allah punya tangan, punya mata, punya kaki, itu bagian dari tajsim, menjasmanikan Allah. Dan itu tidak boleh disesatkan oleh para ulama. Pandangan Wahabi bahwa Allah punya tangan, punya mata, punya kaki, itu bagian dari tajsim, menjasmanikan Allah. Dan itu tidak boleh disesatkan oleh para ulama. Bahkan Imam Syafi'i mengatakan al-mujassimu kafir. Orang yang menjasmanikan Allah itu kafir. Karenanya kalimat-kalimat yang seperti itu di dalam Al-Quran oleh para ulama salaf biasanya ditakwil. Karena kalau tidak ditakwil berbahaya. Misalnya mata. Mata itu bahasa Arabnya ain. Di dalam Al-Quran lafadz ain ya, yang disandarkan kepada Allah itu ada yang berbentuk mufrad, berbentuk tunggal. Walitusna'a ala aini. Jadi ketika Nabi Musa dibuang oleh keluarganya ke Sungai Nil, dirawat oleh Siti Asiyah ya, istrinya Raja Fir'aun. Walitusna'a ala aini. Ini dan agar kamu diperlakukan atau dirawat ala aini, pada mata saya. Ini maksudnya bukan mata artinya dalam penjagaan Allah, ditakwil. Kalau ini ain yang berbentuk mufrad, ada yang berbentuk jamak, yang berbentuk makna banyak. Wasna'il fulka bi'ayunina, dan buatlah perahu bi'ayunina, di dalam beberapa mata kami. Cuma oleh para ulama ditakwil, maksudnya dalam bersama penjagaan kami. Mengapa ditakwil? Kalau gak ditakwil bahaya. Kan gak mungkin Nabi Musa itu dirawat di dalam mata Tuhan. Karena Nabi Musa kan ada di istana Fir'aun. Nabi Nuh gak mungkin membuat perahu ada di dalam mata Tuhan, gak. Karenanya, dan ini antara bentuk tunggal dan jamak. Ini kalau ditanyakan pada Wahabi bingung. Wahabi, kamu bilang Tuhan punya mata. Mata Tuhan berapa? Kalau bilang 1, karena walitusna ala ini, ya kok cuma 1 matanya. Alangkah jeleknya Tuhan. Kalau mereka bilang matanya banyak sekali karena ini bentuk jamak, jelek juga. Ini karenanya oleh para ulama ditakwil, ini berarti ayat mutasyabihat. Persoalan ayat-ayat sifat, yakni ayat-ayat yang secara zahir, secara hakiki ada kemiripan antara Allah dengan makhluknya. Ini terjadi perdebatan yang panjang, sehingga memunculkan salah satu aliran musyabbihah atau mujassimah, di mana aliran ini menurut Khatib Al-Baghdadi itu ada 2, yakni pertama menyamakan atau menyerupakan zat Allah dengan zat makhluknya, dan menyerupakan sifat Allah dengan sifat makhluknya. Dan menurut catatan Khatib Al-Baghdadi juga dalam kitabnya Al-Farqu Bainal Firaq, bahwa kelompok pertama dari pecahan musyabbihah atau mujassimah, karena mujassimah itu terdiri dari banyak kelompok, adalah as-sabaiyah, yaitu para pengikut Ali, Sayyidina Ali yang fanatik, yang kemudian sampai menta'lihu Ali, artinya menganggap Sayyidina Ali sebagai Tuhan. Nah, ini menurut Khatib Al-Baghdadi adalah kelompok pertama yang menyerupakan Allah dengan makhluknya. Dan Sayyidina Ali terhadap kelompok ini bersikap tegas, mengatakan pada mereka bahwa Sayyidina Ali bukan Tuhan. Sehingga karena fanatik mereka kepada Sayyidina Ali dan mereka tetap ngengkel menetapkan Sayyidina Ali sebagai Tuhan, maka sebagian dari mereka itu ada yang dibakar oleh Sayyidina Ali. Maka sebagian yang lain bergumam, saya betul-betul yakin bahwa Sayyidina Ali, engkau Sayyidina Ali betul-betul Tuhan. Karena yang boleh
menyiksa menggunakan api itu hanya Tuhan. Nah, kemudian bagaimana sikap salaf terhadap ayat-ayat sifat tersebut? Misalkan tentang ayat yadullah fawqa aydihim. Nah, di sini ada dua sikap, ada dua manhaj yang digunakan, yaitu manhaj tafwid dan manhaj ta'wil. Nah, di sini perlu dipahami bahwa manhaj tafwid ini merupakan manhaj mayoritas salaf. Berarti dengan demikian berarti takwil pun salaf juga menggunakan. Namun karena pada perkembangannya takwil ini banyak digunakan oleh khalaf, maka manhaj takwil ini lebih diidentikan kepada ulama khalaf. Terkait persoalan yadun misalkan, dalam manhaj tafwid itu ada dua langkah. Pertama, kita memalingkan lafadz yadun tersebut, yadullah fawqa aydihim, lafadz yadun tersebut dari arti dohirnya. Artinya kita tidak memahami ayat itu secara hakiki, karena arti dohir dan pemahaman hakiki terhadap ayat itu adalah jarihah. Secara dohir, secara bahasa berarti itu adalah jarihah. Karena dengan demikian kalau kita memahami secara dohir, maka berarti kita itu membendakan Allah dan kita terjebak pada paham-pahamnya Mujassimah. Nah, berbeda dengan salaf adalah ada kelompok yang kemudian mengaku sebagai pengikut salaf, tapi ternyata hakikatnya dia bukan betul-betul mengikuti manhaj salaf. Mereka mengatakan mereka min ahli tafwid, mengikuti salaf, tapi apa yang mereka pahami tentang tafwid itu tidak sama. Nah, misalkan ketika dalam arti yadun, dalam memahami yadullah fawqa aydihim, maka mereka mengartikan yadun itu secara zahir, secara hakiki, sebagai hakiki yang masyhur. Perhatikan ini, kan tangan. Nah, ini yang mereka paham. Oleh karena itu, jika misalkan memang kita mau mengakui bahwasanya kalimat yadun dalam Al-Quran itu dalam arti yang hakiki, yang zahir, maka di sini dalam Al-Quran sendiri banyak sekali kontradiksi. Artinya yadun Allah itu sebenarnya yang mana, berapa, kan begitu. Karena dalam Al-Quran yadun itu disebutkan 3 kali dan kontradiksi antara satu dengan yang lain. Yang pertama disebutkan secara mufrad, yadullah fawqa aydihim. Berarti ini satu mufrad, tangan Allah, ya kan? Yadun, ini satu mufrad. Kemudian di ayat yang lain bal yadahu mabsutatan, bahwasanya bal yadahu pakai tasniyah. Kemudian di ayat yang lain was-samaa'a banainaha bi'aidin, itu pakai jama'. Nah, ini kalau kita menarik kalimat yadun dalam Al-Quran secara zahir, maka akan berbenturan. Artinya ketika kita mau mengidentifikasi sebenarnya yadun Allah Ta'ala itu 1, 2 atau lebih daripada itu, atau 3. Karena memang redaksinya di dalam Al-Quran itu menggunakan, ada yang mufrad, ada yang tasniyah, dan ada yang jama'. Ya kan umumnya kalau kita artikan yadun secara hakiki dan yang umum kita ketahui, yang masyhur kita ketahui, mana ada yadun itu? Ada yadun itu 1, yadun itu 2. Lima khalaqtu biyadayya, yadun itu 2. Kemudian juga yadun itu tidak 1, tidak juga 3. Sehingga kalau kita bentur-benturkan, kita ikuti paham mereka bahwa yadun itu artinya zahir, maka di sini ada kontradiksi. Sehingga kita kembali ke paham salaf, bahwasanya dalam persoalan ini ada manhaj tafwid dan manhaj ta'wil. Langkahnya 2, tafwid itu berarti memalingkan ayat-ayat sifat itu dari makna zahirnya, wa nufawwidu ma'nahal haqiqi ilallah, kemudian memasrahkan makna hakikatnya itu kepada Allah. Bukan makna hakikatnya itu adalah yang bahwa ayat-ayat itu adalah menggunakan makna yang hakiki yang kita ketahui secara
secara masyhur, yaitu tangan-tangan ini. Walaupun kita mengatakan bila kaifin, sebenarnya ketika kita mengartikan yadun ala zahiriha, yadun itu artinya zahir dengan bila kaifin, ini berarti pernyataan yang kontradiksi. Karena kalau sudah yadun itu dipahami secara zahir, maka sudah kaif, sudah ada jari-jarinya, juga sudah ada lengannya. Nah, oleh karena itu kalau betul-betul mau dipahami mengikuti manhaj salaf, maka yadun itu dipalingkan dulu dari mana zahirnya, kemudian yufawi tafwid, menyerahkan maknanya kepada Allah. Terima kasih.